Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas veteriner kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai peresepan dokter hewan yang dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Gita Syah Eka Dharma SPOM MSI. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya boleh dijelaskan dengan teman saya. Yang pertama ada definisi resep. Resep dalam konteks farmasi veteriner didefinisikan secara hukum, akademis, dan praktis sebagai berikut. Yang pertama menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2027 Pasal 1. Resep adalah penulisan tertulis dari dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien. Dalam konteks farmasi, pasien merujuk pada hewan dan penerima obat adalah pemilik atau pemelihara hewan tersebut. Yang kedua yaitu menurut Milk and Dairy tahun 1994. Resep adalah perintah tertulis dari dokter atau dokter hewan kepada apoteker untuk menyiapkan dan menyerahkan obat bagi pasien. Yang ketiga ada menurut Nanizar Zaman Janas tahun 2001. Resep adalah surat permintaan tertulis dari apoteker, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek atau apa untuk membuatkan dan menyerahkan obat. Dalam bentuk definisi ini mencakup 6 unsur penting. Yang pertama ada peminatan berupa tulisan atau surat dari dokter gigi atau dokter hewan ditunjukkan kepada apoteker pengelola apotek atau APA, kemudian untuk membuat obat dan menyerahkan obat kepada pasien atau pemilik hewan. Berdasarkan sintesis dari ketiga sumber sebelumnya, kerangka resep mencakupkan 6 komponen inti. Yang pertama ada permintaan, surat tertulis atau prescription atau resep dokter, penulisan resep yaitu dokter gigi atau dokter hewan berlisensi, kemudian ada penerimaan resep atau pembuat obat, apoteker berlisensi. Kemudian ada obat berupa racikan atau sediaan magistralis atau obat jadi. Kemudian yang terakhir ada penyerahan obat kepada pasien atau dalam kasus veteriner pemilik atau pemelihara hewan. Selanjutnya, kerangka resep dokter hewan. Yang pertama, inskripto atau superskripto yang mencakup kop dokter hewan dan tanggal. Yang kedua, invocatio yang mencakup resip yaitu amilah. Yang ketiga, prescriptio yang mencakup nama obat, bentuk sediaan, dan jumlah. Yang keempat, signatur yang mencakup aturan pakai untuk pemilik hewan. Yang kelima, subscriptio yang berisi paraf atau tanda tangan. Dan yang terakhir yaitu ada pro atau identitas pasien yang mencakup nama hewan, berat badan, umur, dan nama atau kontak pemilik hewan. Metode tindakan medis itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengobatan langsung dan pengobatan tidak langsung. Pengobatan langsung itu dilakukan oleh dokter kepada pasien, yaitu hewan. Contohnya yaitu ada penyuntikan antibiotik langsung oleh dokter hewan. Yang kedua yaitu pembersihan luka atau tindakan bedah minor. Ciri-cirinya itu tidak memerlukan resep karena tindakan dilakukan langsung saat pemeriksaan. Lalu yang untuk pengobatan tidak langsung atau peresepan, dokter menuliskan permintaan obat kepada apoteker melalui resep untuk kemudian diserahkan kepada pasien, yaitu pemilik hewan. Ini adalah dasar adanya prescription, yaitu pre sebelum, scription yaitu menulis dengan alurnya, yaitu yang pertama dokter melakukan anamnesis dan diagnosis, yang kedua dokter menuliskan resep, dan yang ketiga yaitu apoteker membuat atau menyiapkan obat, dan yang terakhir obat diserahkan kepada pemilik hewan. Selanjutnya itu ada bahasa Latin seperti singkatan R dengan kepanjangan recipe dengan arti ambillah. Yang kedua yaitu S dengan kepanjangan signa yang berarti tandai atau sebagai aturan pakai. Dan F dengan kepanjangan fiat yang berarti jadikan.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan profesi legal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian resep, bahwa resep itu merupakan pengertian tertulis dari dokter hewan, dari dokter, kemudian dari dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien. Sehingga untuk pengertian dari profesi legal untuk penulis resep khususnya adalah untuk dokter hewan, karena bahwa dokter hewan itu adalah profesi yang secara hukum berwenang untuk penulis resep obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga resep hanya boleh diterbitkan setelah pemeriksaan klinis hewan untuk memastikan kebutuhan terapi itu tepat. Kemudian sebagai profesional terdapat tanggung jawab dalam memastikan keamanan obat, kemudian dosis tepat, rute pemberian yang benar, dan mencegah resiko resistensi antimikroba. Dokter hewan juga bertanggung jawab terhadap monitoring efek serta tindakan korektif apabila terjadi efek samping. Kemudian terdapat pembatasan tertentu juga untuk obat golongan khusus, misalnya antibiotik tertentu, kemudian obat hormonal dan obat keras. Hanya boleh diberikan berdasarkan resep dokter hewan. Selanjutnya yaitu ada penulis resep, yaitu yang pertama menggunakan tinta gelap dan tulisan jelas. Yang kedua itu satuan harus dalam sistem metrik, gram, miligram, atau mili. Huruf awal nama obat memakai huruf kapital. Terus yang selanjutnya desimal maksimal 3 digit setelah koma. Penulis resep harus menguasai pengetahuan farmakologi dan farmakokinetik obat serta zat aktif farmasi, spesies obat dan faktor variabilitas umur, berat badan, laktasi, dan penyakit. Berikut ini terlampir resep yang bernama ini, yang pemiliknya itu Tuan Gilang, alamat yang di Jalan Loren, dengan BB hewannya itu 5 kg. Di sini tertulis paracetamolnya 500 mg, kafeinnya 50 mg, CTM-nya 5 mg, dan saccharum lactisnya quantum statis. Dengan penggunaannya itu 3 kali sehari setengah pulvis, dengan dokternya yaitu Rini Aprililawati. Selanjutnya ada bagian-bagian resep. Resep harus terdiri dari inskriptio atau kop resep dan berisikan nama dokter hewan, alamat praktik, nomor telepon, nomor SIP atau STRV, dan tempat dan tanggal. Yang kedua harus ada invokatio dengan tanda R atau resepi. Yang ketiga ada praeskriptio atau isi resep dan terdiri dari racikan atau magistralis, yaitu zat aktif, zat tambahan, kekuatan, dan bentuk sediaan. Obat jadi atau nama obat, kekuatan serta jumlahnya, perintah teknis apotek termasuk praeskriptio, yaitu detur atau DTD, yang artinya buat atau berikan sejumlah. Nah, detur jangan diberikan, dan iter boleh diulang. Iter juga tidak boleh diulang. Yang keempat itu harus ada signatura atau aturan pakai, cara pemberian, frekuensi dan durasi pemberian obat, serta ada subskriptio atau para tanda tangan dan stempel dari dokter hewan, serta pro yaitu identitas hewan seperti nama, spesies, umur, dan berat badan pemilik hewan, yaitu nama, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya ada konstruksi gramatika presepan, di mana bahasa Latin digunakan secara luas dalam penulisan resep karena sifatnya yang stabil, universal, dan tidak berubah oleh waktu, sehingga menyebabkan kesalahan interpretasi. Salah satu aspek penting dalam penggunaan bahasa Latin adalah konstruksi gramatikal, khususnya penggunaan kasus generatif atau generative case. Prinsip utama konstruksi gramatikal dalam presepan yaitu bahasa Latin dalam resep mengikuti aturan tata bahasa klasik, terutama dalam penyesuaian akhiran kata untuk menunjukkan hubungan kepemilikan atau kuantitas atau generatif dan objek tindakan atau akuasatif. Kemudian ada aturan akuasatif atau accusative case, objek tindakan, digunakan untuk menyatakan jumlah satuan obat dalam bentuk jama atau tunggal. Yang pertama ada bentuk
akuasatif singular dengan akhiran a, am, um, sama os. Contohnya Dutchman atau satu Dutch. Bentuk akuasatif plural akhiran as, os, is. Contoh Dutchman, beberapa Dutchman. Kata berakhiran akusatif singular, plural a. Contoh ada granum menjadi granum atau tunggal. Kalau untuk jama ada granum sama grana. Kata berakhiran os, akusatif singular ada kalau plural atau os. Contoh conius itu untuk tunggal menjadi conium, dan conius untuk jamak dalam korespondensi menjadi conius. Kemudian ada penerapan dalam resepnya. Contoh penerapan konfiksi gramatikal dalam resep. RP quinine ada 0,5 gram, ada koni 0,1 gram, MFDL 10, STDD PIL dan 1. Artinya ambillah 0,5 gram quinine, 0,1 gram coni, buat menjadi 10 pil pada minum 1 kali pil 3 kali sehari. Kemudian berikutnya mengenai atribut peresepan, yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu ada apograf, kemudian ada tempat pelayanan resep dan penyimpanan dan pengamanan resep. Apograf atau salinan resep itu merupakan salinan resep oleh apotek, bukan depo, obat hewan yang merupakan hak otoritas APA atas permintaan dokter via resep, misalkan dengan ada perintah iter atau diulang, kemudian iter atau tidak boleh diulang, kemudian ada detur itu tidak sudah diserahkan, dan detur itu berarti belum diserahkan. Kemudian untuk tempat pelayanan resep ini ada beberapa contohnya, misalkan depo obat hewan, misalkan untuk RS hewan atau swasta, kemudian ada apotek atau apotek veteriner, kemudian ada pet shop, ada poultry shop, dan toko obat. Dan untuk penyimpanan dan pengamanan resep ini harus dilakukan secara sistematis dengan penyimpanan di tempat yang terjamin aman. Selanjutnya ada aspek hukum. Undang-Undang Obat Keras Blood Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 mengatur kewenangan dan tata laksana penggunaan obat keras termasuk dalam lingkup kedokteran hewan. Isi peraturan itu mencakup yang pertama, pemegang kewenangan dalam penanganan obat hewan atau manusia. Hanya tenaga kesehatan berwenang seperti dokter, dokter gigi, dokter hewan, dan apoteker yang boleh menangani, menyimpan, dan menyerahkan obat keras sesuai batas kewenangan profesinya. Yang kedua ada tata cara penyerahan obat keras. Penyerahan harus melalui prosedur resmi dan wajib dicatat serta tidak boleh diberikan tanpa resep dan hanya boleh diserahkan oleh tenaga farmasi berizin. Yang ketiga ada kepatutan dalam wajib menggunakan resep. Obat keras wajib menggunakan resep yang sah seperti ditandatangani dengan dokter hewan ber-STP atau STRP, memuat data pasien hewan, dosisnya jelas dan sesuai indikasi, serta tidak boleh memberikan obat tanpa pemeriksaan atau VCPR. Yang keempat ada sanksi pidana dalam penyalahgunaan. Pelanggaran terhadap aturan obat keras dapat dikenai denda, penjara, pencabutan izin praktik, dan penarikan obat yang disalahgunakan. Selanjutnya ada terkait dengan dasar hukum obat ekstra label. Ekstra label itu adalah ketika penggunaan obat manusia itu digunakan juga untuk hewan oleh dokter hewan melalui resepnya, yang dimana hal ini didasarkan pada landasan hukum yaitu pada SK Dirjenak nomor 107, terutama pada pasal 4-nya berbunyi bahwa obat keras dan narkotika yang diperuntukkan bagi manusia tetapi dapat dipakai untuk hewan dalam bentuk dan cara pemakaian yang sama. Berlaku persyaratan dan ketentuan bagi obat keras dan narkotika untuk manusia. Kemudian dibahas juga dalam UU RI nomor 41 tahun 2014
tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang dimana undang-undang ini tidak mengatur secara langsung masalah hukum resep obat hewan, dan pada adendum akhir menyatakan bahwa aturan hukum lain masih berlaku sebatas tidak bertentangan dengan aturan hukum yang baru. Kemudian etika resep dokter. Yang pertama itu kehati-hatian, yaitu meresepkan obat dengan cermat sesuai dengan diagnosis dan kondisi hewan. Yang kedua, jujur dan dapat dipercaya, yaitu tidak memanipulasi informasi atau keuntungan pribadi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Dokter hewan bertanggung jawab penuh atas obat yang ditulis. Yang keempat, tidak menyalahgunakan obat, yaitu menghindari penggunaan obat yang tidak semestinya. Yang kelima, bijaksana, yaitu mempertimbangkan manfaat, risiko, kemampuan pemilik, dan kesejahteraan hewan. Yang keenam, dilakukan edukasi, yaitu memberikan penjelasan yang benar terkait penggunaan obat. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi